Banyak yang sudah terlanjur membayangkan timnas Indonesia menghadapi Portugal. Nama besar, pemain bintang, dan euforia yang terlalu indah untuk dipercaya. Masalahnya, semua itu ternyata cuma rumor. PSSI akhirnya angkat bicara dan menegaskan satu hal penting. Portugal bukan lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Turnamen mini resmi FIFA ini rencananya akan digelar di Jakarta pada Maret hingga April 2026. Alih-alih mengejar sensasi, PSSI justru memilih langkah yang lebih realistis. Fokusnya adalah meningkatkan mental bertanding dan peringkat FIFA skuad Garuda. Caranya dengan menghadirkan tim-tim kuat dari konfederasi berbeda. Beberapa nama calon lawan pun mulai mencuat ke permukaan. Dari zona CONCACAF, ada St. Kitts and Nevis. Lalu dari Eropa, Finlandia disebut masih dalam tahap negosiasi serius. Selain itu, PSSI juga mengincar satu negara dari Konfederasi Oseania. Tujuannya jelas, mempertemukan tim yang jarang bertemu di level internasional. Ini bukan soal lawan terkenal, tapi soal manfaat jangka panjang. FIFA Series memang dirancang sebagai ajang uji mental dan konsistensi. Bukan panggung pamer, melainkan ruang belajar yang sesungguhnya. Dan disinilah timnas Indonesia diuji secara nyata. Dengan lawan lintas konfederasi, pengalaman pemain akan jauh lebih kaya. Tekanan berbeda, gaya bermain berbeda, dan tantangan yang lebih relevan. Semua itu dibutuhkan untuk naik level. Jadi, meski tanpa Portugal, turnamen ini tetap sangat penting. Kalau kamu setuju timnas butuh proses bukan sekedar sensasi, dukung terus perjuangan mereka. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Tahun 2026 belum dimulai, tapi jadwal timnas Indonesia sudah bikin napas pendek. Hampir tidak ada ruang kosong, dari turnamen regional sampai agenda internasional. Kalau kamu kira timnas bakal santai, itu optimisme berlebihan. Sepanjang 2026, timnas Indonesia akan menghadapi kalender yang sangat padat. Bukan hanya tim senior, tapi juga seluruh kelompok umur. Semua bergerak nyaris tanpa jeda. Untuk tim senior, sorotan utama ada di Asian Cup 2026. Piala AFF edisi ini dijadwalkan lebih awal, mulai 5 Juli hingga 26 Agustus 2026. Perubahan ini jelas mengganggu ritme yang biasanya ada di akhir tahun. Selain itu, Indonesia juga diproyeksikan tampil di FIFA Series 2026. Bahkan ada peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Artinya jadwal uji coba resmi FIFA akan semakin padat. Belum selesai di situ, jendela internasional FIFA juga siap mengisi kalender. Bulan Maret, Juni, September, Oktober, hingga November akan dipenuhi laga penting. Entah itu uji coba atau lanjutan kompetisi resmi. Di sisi lain, tim kelompok umur juga tidak kalah sibuk. Asian Games 2026 di Jepang menjadi target besar. Kemungkinan diperkuat skuad U23. Ajang ini akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Selain Asian Games, agenda Piala Asia kelompok umur juga menunggu. Mulai dari U17 hingga U20, baik kualifikasi maupun putaran final. Regenerasi berjalan tanpa tombol pause. Dan sebagai penutup, ada bayangan besar Piala Asia 2027. Meski turnamen digelar Januari 2027, persiapan intensif dimulai sejak akhir 2026. Pemusatan latihan akan menyita banyak waktu. Padatnya jadwal ini bisa jadi tantangan, tapi juga peluang besar. Kalau manajemennya tepat, timnas bisa naik level secara kolektif. Kalau kamu peduli masa depan sepak bola Indonesia, dukung terus perjuangan timnas. Like videonya, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhir musim selalu datang dengan dua hal, selebrasi kecil dan kecemasan besar soal masa depan. Untuk beberapa pemain timnas Indonesia, momen ini terasa jauh lebih serius. Sejumlah nama penting timnas Indonesia diketahui akan habis kontraknya. Sebagian di Eropa, sebagian di Asia, dan semuanya ada di titik krusial karier. Salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa panjang. Nama pertama adalah Mace Hilgers. Bek FC20 ini sempat menyandang status pemain termahal timnas. Sayangnya, performa menurun, cedera datang, dan kontraknya berakhir 30 Juni 2025. Situasi makin rumit setelah ia menolak perpanjangan kontrak. Cedera ACL membuat musimnya berakhir lebih cepat. Menit bermain pun semakin langka. Berikutnya ada Ragnar Oratmangoen. Kontraknya bersama FCV Dander akan berakhir pada 30 Juni 2026. Musim ini ia hanya mencatat 9 penampilan di Liga Belgia.
Minim jam terbang jelas mempengaruhi masa depannya di Eropa. Lalu ada Shane Patinama yang kontraknya di Buriram United hanya 1 musim. Meski klubnya juara paruh musim, ia hanya tampil 9 kali. Joey Pelupesi juga masuk daftar. Kontraknya berakhir Juni 2026 dan namanya mulai dikaitkan dengan klub Super League. Persib Bandung dan Dewa United disebut siap bergerak cepat. Ramadan Sananta menandatangani kontrak semusim bersama DPM FC. Performa 3 gol dari 13 laga membuat posisinya cukup menarik. Bebas transfer jelas jadi keuntungan. Ivar Jenner pun mulai kehilangan tempat di Jong Utrecht. Kontraknya habis akhir musim dan pintu Liga Indonesia terbuka lebar. Terakhir, tim Gaipens tampil stabil di FC Emmen dengan 20 penampilan. Dengan banyak kontrak segera habis, bursa transfer dipastikan panas. Keputusan mereka akan sangat menentukan arah karir ke depan. Kalau kamu penasaran siapa yang bertahan dan siapa yang pindah, pantau terus. Like videonya, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Tahun 2025 belum benar-benar berakhir, tapi ejekan sudah lebih dulu datang. Kali ini bukan dari netizen random, melainkan dari media Vietnam. Dan isinya pedas tanpa basa-basi. Publik Vietnam menilai 2025 sebagai tahun kegagalan total Timnas Indonesia. Bukan hanya tim senior, tapi semua kelompok umur. Menurut mereka, ini era paling pahit bagi sepak bola Indonesia. Media Vietnam menyebut Indonesia penuh luka dan minim prestasi. Kegagalan di Asia Tenggara hingga level dunia jadi sorotan utama. Gejolak di dalam negeri dianggap memperparah keadaan. Semuanya disebut bermula dari pergantian pelatih. Shin Tae-yong dipecat, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai nahkoda baru. Keputusan ini dinilai sebagai titik awal kehancuran. Dampaknya merembet ke Timnas U23. Gerald Van den Berg dipercaya, tapi hasilnya jauh dari harapan. Indonesia gagal juara Piala AFF U23 2025 meski jadi tuan rumah. Belum selesai, mimpi ke Piala Asia U23 2026 juga kandas. 2 kegagalan dalam waktu singkat. Disinilah ejekan Vietnam mulai berubah jadi serangan penuh. DTH247.vn menyebut 2025 sebagai kenangan pahit. Indonesia dicap mengalami kekalahan memalukan. Mimpi ke Piala Dunia 2026 disebut hancur total. Media itu juga menyoroti drama internal federasi. Pemecatan Shin Tae-yong disebut blunder terbesar. Pergantian pelatih dinilai membuat timnas kehilangan identitas. Di bawah Patrick Kluivert, Indonesia dianggap tampil tak konsisten. Tekanan media, tata kelola buruk, dan kebijakan tak stabil disebut jadi biang masalah. Menurut mereka, Indonesia runtuh dari dalam. Kini harapan publik tanah air tertuju pada pelatih baru. Nama John Herdman mulai mencuat sebagai kandidat kuat. Apakah ini awal kebangkitan atau babak baru kritik? Kalau menurutmu ejekan Vietnam berlebihan atau justru jadi tamparan, tulis pendapatmu. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke sesama pendukung timnas. Belum lama ditunjuk, Nova Arianto langsung tancap gas. Tidak banyak bicara, langsung kerja. Timnas Indonesia U20 pun mulai bergerak. Sejak awal Desember 2025, seleksi digelar di Garuda Yaksa Football Academy Bekasi. Puluhan pemain muda datang dengan satu tujuan, merebut masa depan bersama Garuda. Atmosfer seleksi disebut sangat kompetitif. Setiap pemain ngotot menunjukkan kualitas terbaiknya. Tidak ada yang mau sekedar numpang lewat. Fokus utama Nova adalah pemain kelahiran 2007. Usia 18 tahun dianggap ideal sebagai fondasi tim. Mereka diproyeksikan tampil di Piala AFF U19 Juni 2026. Nova sadar betul, waktu persiapan tidak panjang. Ia ingin pemain yang bisa langsung memahami sistem permainannya. Bukan sekedar berbakat, tapi siap dibentuk. Seleksi ini juga bertujuan mengerucutkan pemain paling potensial. Tahap berikutnya adalah pemusatan latihan pada Maret 2026. Di sanalah mental dan konsistensi akan diuji. Menariknya, Nova tidak terpaku pada kriteria teknis rumit. Ia lebih menekankan pemahaman sistem, daya juang, dan mental baja. Bagi Nova, itu harga mati. Pengalaman di Piala Dunia U17 jadi pelajaran penting. Karakter pantang menyerah disebut sebagai kunci utama.
pemain yang rapuh mental pelan-pelan akan tersingkir. Timnas U20 bukan tempat untuk yang setengah-setengah. Seleksi ini jadi pintu awal, bukan jaminan masa depan. Semua masih harus dibuktikan. Kalau kamu ingin melihat generasi baru timnas lahir dengan karakter kuat, pantau terus prosesnya. Like videonya, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar.